Kamu merasa ada yang salah, ada kebenaran yang ditutupi oleh narasi medis yang seragam. Naluri kamu tidak berbohong. Wajar skeptis, bahkan terganggu. Tenang, ini bukan rumor atau teori konspirasi kosong. Ini bukti historis, laporan terverifikasi. Siap membuka matamu pada kekejaman ilmiah tak terbayangkan? Ini bukan soal dokter jahat atau etika personal. Ini sistem. Sistem yang mendahulukan pengetahuan dan kekuasaan absolut, melindas kemanusiaan. Institusi penjaga etika justru izinkan pengecualian demi kemajuan. Empati terkikis. Korban jadi objek, bukan manusia berhak. Kekejaman ini dinormalisasi kekuasaan, ditutup-tutupi, dibenarkan. Makanya penting skeptis. Pertanyakan otoritas, terutama soal kesehatan, kehidupan. Sejarah bukti, etika rapuh jika tak kita jaga. Untuk paham rapuhnya etika dan gelapnya sejarah medis, mari lihat contoh paling mengerikan. Ini bukan fiksi, ini kenyataan yang bikin merinding. 1. Proyek MK Ultra, program rahasia CIA era Perang Dingin. Tujuannya, interogasi, kontrol pikiran, serum kebenaran. Metode gila, LSD, hipnosis, penyiksaan fisik psikologis, deprivasi sensorik, terapi kejut listrik. Tanpa persetujuan. Korbannya, tahanan, sipil, pasien mental, tentara. Terungkap 70-an, banyak dokumen dihancurkan. Pelajaran, obsesi kontrol menghancurkan etika sains dan intelijen. 2. Studi Sifilis Tuskegee, US Public Health Service, Alabama. Berlangsung 40 tahun. Tujuannya, amati sifilis tanpa diobati pada pria kulit hitam miskin. 600 pria Afrika Amerika terlibat. 399 penderita sifilis, sisanya kontrol. Tak diberi penisilin, padahal sudah ada sejak 1940-an. Mereka ditipu, dijanjikan perawatan gratis, tapi hanya diobservasi. Menderita komplikasi parah, menularkan, bahkan meninggal. Terungkap 1972, memicu kemarahan nasional. Mengubah etika penelitian. Tamparan keras rasisme sistemik, eksploitasi, dan pelanggaran informed consent fundamental. 3. Unit 731 Kekaisaran Jepang. Sungguh mengerikan. Unit pengembangan senjata biologis kimia di Tiongkok PD2. Tujuannya, ciptakan senjata, pelajari batas tubuh manusia. Metode kejam, viviseksi hidup-hidup tanpa anestesi. Menyuntik patogen ke manusia. Potong anggota tubuh. Uji granat, pembekuan tubuh. Korbannya, ribuan warga Tiongkok, Korea, Rusia, tawanan perang. Mirisnya pelaku diberi kekebalan AS, tukar data penelitian. Ini brutalnya perang, dehumanisasi ekstrim, dan politik yang memberi imunitas kejahatan ilmiah. 4. Guatemala Sifilis Eksperimen. Siap-siap, ini berat. Didanai AS, Guatemala, akhir 1940-an. Tujuan, uji penisilin cegah PMS. Caranya biadab. Peneliti sengaja infeksi tentara, pekerja seks, tahanan, pasien mental dengan sifilis gonore, tanpa persetujuan, lalu coba diobati. 1.300 terinfeksi, beberapa tewas. Terungkap 2010, AS minta maaf. Pelajaran, penjajahan medis, pelanggaran kedaulatan, pengabaian total HAM demi penelitian. 5. Percobaan radiasi manusia perang dingin. Terakhir, pemerintah AS, Atomic Energy Commission, 1940-an sampai 1970-an. Tujuan, pelajari dampak radiasi pada tubuh. Metode, kejam, menyuntik plutonium, uranium, zat radioaktif ke pasien tanpa sepengetahuan atau persetujuan. Tentara, sipil, bahkan anak-anak terpapar radiasi tinggi. Ribuan menderita dampak kesehatan jangka panjang, kematian dini.
banyak dirahasiakan, terungkap sebagian 1990-an. Ini bahaya proyek rahasia pemerintah. Pengetahuan diprioritaskan atas keselamatan, melupakan perlindungan subjek penelitian. Berat mendengarnya kan? Cerita-cerita ini menyayat hati, terasa tak masuk akal. Tapi sadari, ini bukan insiden terpisah oleh individu gila. Ini hasil sistem korup etika dan obsesi kekuasaan tak terkontrol. Otoritas punya kekuatan menormalisasi hal tak manusiawi. Kita sering tak sadar, batasan moral sudah terlanggar jauh. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Mari mulai beberapa hal kecil. Pertama, pertanyakan setiap narasi. Jangan telan bulat informasi medis atau ilmiah. Selidiki motifnya. Siapa diuntungkan, siapa dirugikan. Kedua, telusuri sejarah tersembunyi. Banyak peristiwa kelam disensor atau dilupakan. Ketiga, ajak diskusi kritis. Bicara etika medis dan batasan sains meski tak nyaman. Keempat, dukung advokasi etika. Cari dan dukung mereka yang perjuangkan transparansi. Terakhir, pahami psikologi kekuasaan. Belajar manipulasi individu dan massa, itu tameng terkuatmu. Ingat, kekejaman ini hanya puncak gunung es. Manusia mampu lebih buruk atas nama otoritas. Video berikutnya, kita bongkar bagaimana otoritas memanfaatkan celah psikologis, memanipulasi kebenaran dan pandanganmu. Pastikan kamu sudah subscribe ya!